Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abi Anu. Sekarang saya berada di tepian sungai Manawatu di kota Palmerston North, Selandia Baru. Video kali ini saya ingin berbicara tentang mengapa sebaiknya Anda generasi muda bekerja atau bersekolah di luar negeri. Saya realistis ya, tidak semua dari kita itu berkesempatan atau berpeluang untuk pergi ke luar negeri, baik sebagai pekerja ataupun pelajar, karena saya juga merasakannya. Dulu saya itu bercita-cita berkuliah di luar negeri sejak SMA, cuman dalam hati saja. Ketika saya sampaikan ke seorang kawan di tahun 2006, saya ingat saya bilang saya pamitan, saya mau ke Australia dengan nada bercanda. Dan ketika saya berangkat ke Australia pada 2018, berarti 12 tahun kemudian, itu seakan-akan apa yang saya sampaikan kepada kawan saya adalah sugesti. Jadi yang perlu kawan-kawan yakini adalah mensugesti diri sendiri dulu, bahwasanya Anda, kita pasti bisa pergi bersekolah, bekerja di luar negeri. Udah itu dulu, berarti nomor satu adalah sugesti. Yang kedua adalah jangan ragu untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Meningkatkan kemampuan diri artinya tidak perlu yang tinggi-tinggi dulu, tidak perlu yang kita menguasai ilmu bisnis internasional, kita perlu menguasai berbagai bahasa asing, tidak. Bahkan keterampilan yang selama ini kita anggap remeh sekalipun akan bermanfaat. Di Australia, di Selandia Baru itu pekerjaan tukang itu sangat-sangat dicari, sangat-sangat dibutuhkan, dan sangat-sangat dihargai. Artinya mereka itu pekerjaan itu dicari terus, berkesinambungan, dan dibayar cukup layak untuk upah sini ya. Tentu kalau dalam Indonesia dijadikan kurs rupiah tentu akan lebih tinggi lagi. Pekerjaan seperti tukang ledeng, tukang batu, tukang pasang keramik, tukang las, bengkel, atau seperti saya tukang sembelih halal, itu sangat-sangat dihargai. Jadi teman-teman mulai sekarang kuliklah minat kalian, apa yang tersedia di lingkungan kalian. Misalnya ada pelatihan, ikuti saja dulu. Terlepas dari nanti mau berguna atau tidak, ikuti saja dulu. Sama seperti ketika kita dulu belajar banyak mata pelajaran di sekolah ya, sekolah dasar, sekolah menengah, itu kan nggak semuanya berguna, nggak semuanya kita pakai di kehidupan dewasa kan. Sama juga kita sebaiknya terus mengaktualisasi diri dengan berbagai macam keterampilan, karena semakin kesini saya lihat peluang ke luar negeri itu semakin banyak. Jadi banyak sekali agensi-agensi yang membuka peluang kita bekerja di luar negeri. Baik itu ke Eropa, terutama Eropa Timur itu sekarang banyak banget, ke Slovakia, ke Polandia, ke Hongaria, untuk sekedar petik buah, untuk sekedar jaga toko, untuk sekedar apapun lah. Pekerjaan yang mungkin bagi kita itu sepele, tapi itu akan benar-benar membuka peluang kalian untuk bisa terus maju, untuk kemudian bisa pindah ke negara yang lebih modern, lebih maju, lebih mapan, seperti yang sedang saya jalani. Alhamdulillah, saya itu tidak pernah bercita-cita menjadi tukang sembelih halal. Jadi saya menjadi tukang sembelih halal karena waktu itu memang jenuh bekerja di kebun pisang di Mariba di Australia. Kemudian saya melihat ada peluang bekerja menjadi tukang sembelih halal. Beberapa kawan sudah di sana. Kemudian imam masjid tempat saya beribadah rutin itu menjadi salah satu dewan penasihat di perusahaan itu. Akhirnya saya melamar, keterima. Kemudian ketika saya pulang ke Indonesia, saya melanjutkan sebenarnya bukan pekerjaan, karena saya lebih ke minat. Jadi saya berminat untuk menjadi seorang penyembelih halal. Saya berkiprah tanpa dibayar, dan kemudian peluang itu datang lagi, peluang dengan accredited employer work visa. Jadi saya bekerja dengan visa bekerja di Selandia Baru. Prosesnya sangat-sangat cepat yang saya alami.
alhamdulillah karena saya punya pengalaman Australia mungkin ya. Jadi akhirnya sampai sekarang saya menekuni pekerjaan tukang sembelih halal ini. Apakah saya menikmati? Ya, alhamdulillah menikmati meskipun saya harus bekerja di tengah hari, tengah malam. Namun sejauh ini saya sangat menikmati dan saya menjadi tergugah untuk menyampaikan pengalaman saya ini kepada teman-teman, bahwasanya keterampilan sesepele apapun yang kita lihat, yang kita anggap itu akan sangat berguna jika kita berani menekuninya, meyakininya bahwa ini akan menjadi jalan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi pesan saya, mungkin kawan-kawan yang masih sangsi, kira-kira ingin keluar negeri, tapi saya ingin apa, kerja apa di sana, petik buah. Banyak sekali yang bertanya tentang saya, adakah peluang petik buah atau cuci piring. Itu menurut saya sebaiknya dihindari. Iya memang ada dan itu memang menjanjikan, namun untuk dijadikan sebagai patokan, sandaran bahwa kita ingin terus bekerja di sini, mendapatkan permanent resident ataupun aktualisasi diri, sebaiknya hindari pekerjaan-pekerjaan yang tidak begitu membutuhkan keterampilan seperti petik buah ataupun cuci piring di restoran. Jadi menurut saya sebaiknya teman-teman fokus ke keterampilan yang meskipun kelihatannya sepele, namun ternyata di Australia atau di Selandia Baru sangat-sangat menjanjikan. Seperti tadi, las, tukang kayu, tukang pasang keramik, tukang batu, tukang ledeng, bengkel. Di sini itu bengkel itu sangat-sangat dibutuhkan karena tenaganya sangat sedikit. Kemudian untuk keterampilan yang lebih tinggi lagi itu biasanya perawat, aged care, child care. Jadi teman-teman yang punya latar belakang D3 keperawatan, kebidanan, pendidikan anak usia dini ataupun guru lah, cobalah aktualisasi diri, tingkatkan bahasa Inggris kalian, mulai cari-cari info, mulai cari-cari peluang, jangan lupa menabung, berdoa, perluas bergaulan. Insya Allah jika memang teman-teman berniat untuk hijrah ke luar negeri, itu akan kesampaian. Jadi ini pesan saya untuk teman-teman terutama yang masih berusia belasan ataupun di awal 20-an, jangan menyerah, peluang masih banyak. Kenapa saya membuat video ini? Karena saya melihat jumlah kesempatan kerja dan jumlah tenaga kerja di Indonesia itu tidak berbanding lurus. Jadi jomplang yang tersedia, pekerjaan yang tersedia dan tenaga kerja yang tersedia itu lebih banyak tenaga kerja. Akhirnya apa? Akhirnya banyak pengangguran di Indonesia seperti sekarang. Kalau kita mengharapkan pemerintah akan membuka lapangan kerja, itu menurut saya terlalu lama kita untuk menunggu, karena ya teman-teman tahu sendiri keadaan di Indonesia sekarang seperti apa. Jadi menurut saya teman-teman mulai berpikir untuk hijrah ke luar negeri. Di sini selain menjanjikan peluang, kesempatan, aktualisasi diri itu yang paling penting. Teman-teman di sini akan mendapatkan insight baru, pencerahan. Kira-kira nanti ke depan akan seperti apa. Kalaupun pulang ke Indonesia akan seperti apa. Kita sudah melihat luar negeri, kita akan mendapatkan banyak insight. Begitu dari saya, terima kasih. Mungkin tutur kata saya atau tata bahasa saya masih berantakan, mohon dimaafkan karena ini adalah awal dari kiprah saya di YouTube. Semoga ke depan saya bisa lebih tertata, lebih bagus, terutama tema-tema yang akan saya ulik itu lebih menarik untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.